Halo Sobat ADWM, selamat pagi, siang, dan malam, kapanpun teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Jadi Sobat ADWM, kita kembali lagi di Naluri Berbicara Podcast A Dialogue with Myself di jilid ke-7. Perkenalkan, nama saya Angeline. Saya adalah mahasiswi Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Angkatan 2020. Dan di sini saya bersama dengan Bapak Hari Imam Wahyudi, sarjana psikologi certified hypnotist. Beliau adalah founder atau owner dari konsultan psikologi dan klinik hipnoterapi Dian Selaras. Ya, beliau juga mengambil bagian dalam Himpunan Psikologi Indonesia, juga menjadi narasumber di berbagai media seperti koran, televisi, dan radio, dan beliau juga adalah seorang hipnoterapis. Jadi ini dia kita sambut Pak Hari. Halo Bapak. Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam semuanya. Ya, gimana kabarnya Bapak? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat, bahagia. Tuhan. Itu, Ya, apalagi di pandemi ini ya Pak, kita harus jaga kesehatan juga, step semuanya. Oke, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu mengapa aku selalu merasa diriku tak berguna. Jadi kita akan membahas ini bersama dengan Pak Hari. Sebelumnya di kalangan remaja kita ini banyak ya Pak yang merasa kurang percaya diri nih. Nah, kira-kira menurut Bapak, mengapa sih remaja ini cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain dan menjadi tidak percaya diri ini, Bapak? Oh ya, ini pertanyaan menarik ya. Boleh sedikit saya cerita, introduksinya begini. Selama saya praktek, banyak hal yang terjadi. Jadi bukan hanya ke bawah, maksud saya bukan hanya dialami oleh remaja saat ini, termasuk adalah salah satunya orang dewasa. Itu mengalami kondisi yang sama, merasa dirinya tidak berguna. Setelah kita tarik, mundur, ternyata cikal bakalnya itu adalah di belakang itu semua. Apa yang terjadi di belakang itu semua. Jangan-jangan pun dari diri kita, mungkin saat ini pun juga merasa diri kita tidak berguna ya, bisa jadi loh. Kurang percaya diri, termasuk adalah yang remaja-remaja akhir ya, atau dewasa awal, bisa jadi merasa dirinya juga tidak berguna. Kita mundur. Nah, ketika saya tarik ke belakang, permasalahannya adalah di masa lalu ternyata. Ketika mereka dalam proses perkembangannya atau yang berkaitan dengan pola asuh yang terjadi, biasanya mereka ini kurang yang namanya apresiasi. Biasanya kurang apresiasi. Atau bahasanya mereka bisa jadi konsep dirinya rendah pada dirinya. Konsep diri termasuk akan menilai, saya ini siapa? Ya, saya ini siapa? Nah, konsep diri itu masih rendah. Konsep diri itu dibentuk dari bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan. Dan lingkungan ini adalah lingkungan yang berarti. Lingkungan berarti siapa saja? Adalah orang tuanya. Lingkungan berarti siapa? Saudara-saudaranya. Lingkungan berarti siapa? Teman-teman sepermainan. Ya. Nah, ketika mereka bergaul atau berinteraksi dengan lingkungannya ini, bagaimana sih orang tua memberikan apresiasi? Atau bagaimana apakah orang tua ini seringkali memberikan label-label negatif? Ini sangat berpengaruh. Nah, termasuk kemudian ada orang tua yang tanpa sadar kemudian membandingkan. Ini banyak ya orang tua yang membandingkan ya. Nah, ada bahasa-bahasa saat ini orang tua yang toksik, orang tua yang toksik. Ntar dulu deh, kalau kita bicara toksik, pinggirkan dulu gitu. Toksik ini sama bisa juga menyebabkan seseorang merasa dirinya tidak berguna. Pada kenyataannya, biasanya kenapa orang tua seperti itu, harapannya adalah anak-anaknya menjadi anak hebat sebetulnya. Tapi caranya yang mereka tidak tahu. Caranya mereka tidak tahu, caranya mereka tidak mengerti. Ya mungkin mereka bukan psikolog. Kalau psikolog paham banget cara ngomongnya seperti apa gitu kan. Nah, kadang-kadang orang itu kan juga ada emosi. Ketika anaknya misalnya kurang prestasi dan sebagainya, kadang-kadang tanpa sadar, itu lo lihat si A itu lo bisa, masa kamu gini aja nggak bisa. Nah, di sisi lain, sisi positifnya orang tua ingin membangkitkan motivasi pada diri anaknya. Tapi di sisi lain, ketika anaknya tidak siap, itu menjadi satu label yang negatif. Bahwa diriku memang tidak mampu, bahwa diriku mohon maaf, bodoh, bahwa diriku tidak punya prestasi, tidak punya kebaikan. Ini label dari orang terdekat dulu adalah orang tua. Jadi hati-hati dengan orang tua. Yang berikutnya adalah
dari saudara-saudaranya. Nah, ketika orang tua sudah membandingkan, misalnya membandingkan kakak, membandingkan adik, atau membandingkan dengan siapa, nah biasanya si saudara ini mencari apa? Saya bilang mencari aman di depan orang tuanya. Ketika ada saudaranya atau adiknya atau kakaknya merasa ada tekanan daripada orang tua, ini kan kesempatan si kakak, si adik atau orang di luar ini mencari kesempatan mencari selamat. Biar orang tua saya tidak marah dan sebagainya, akhirnya ikut menyerang. Menyerang seseorang ini yang domelin tadi. Iya kamu gitu aja nggak bisa. Coba, ini loh, kan begitu ya kadang-kala ya. Nah, ini kadang-kala juga membuat seseorang, nah ini bapak saya, ibu saya, mama saya, papa saya, terus kemudian kakak saya, atau saudara saya, semakin memberikan label pada saya, bahwa saya memang adalah orang yang tidak mampu. Begitu dia keluar dari lingkungannya, katakanlah dengan teman sepermainan, trigger-nya atau stimulusnya berbeda. Ketika dia gagal menghadapi satu permasalahan di situ, atau ada sesuatu permainan lah, ataupun apa, ternyata dia tidak bisa. Orang tua, teman-teman pun juga akan melabel biasanya, "Masa kamu gitu aja gak bisa? Gara-gara kamu kan kalah kita semuanya. Gara-gara kamu kan kita tidak bisa begini, begini, begini," misalnya begitu. Nah, ini ada label lagi di keluarga, keluarga terdekatnya atau orang-orang berarti ini memberikan label yang negatif, di temannya membuat juga label negatif, maka anak ini sudah menanamkan satu konsep diri, bahwa diri saya ini siapa? Saya tidak punya sesuatu prestasi yang kemudian saya unggulkan. Karena setiap hal yang dilakukan ada upaya. Jadi gini, manusia itu ada proses, bukan kemudian dinilai dari hasil akhirnya. Sebetulnya manusia itu dinilai adalah dari prosesnya. Ketika seseorang dinilai dari proses yang lebih bagus, ada effort yang lebih bagus, ada upaya yang lebih bagus, katakanlah, walaupun hasilnya belum, harusnya diakui ini adalah upayanya dia, bukan hasil akhirnya. Oh, nggak apa-apa, kamu sudah hebat kok. Kamu luar biasa, sudah berupaya, udah belajar, tapi hasilnya begini. Ya nggak apa-apa, nanti yuk kita perbaiki. Beda loh, beda. Ketika ada satu konsep dari orang berarti atau dari lingkungannya, kemudian memberikan semangat, dia akan diakui di situ. Keberadaannya, aku ini siapa? Ternyata aku sudah orang yang punya motivasi loh, aku sudah berupaya lah. Walaupun kemudian dia ada kecewa, tapi kecewanya kemudian dia bisa introspeksi diri, dia ingat, oh ya kan aku sudah berupaya, aku sudah berusaha, tapi kemudian hasilnya masih belum sesuai dengan harapan. Nggak apa-apa, kemudian saya akan belajar. Nah, itu kan meningkatkan motivasi salah satunya. Ini kalau misalnya berkembang terus dengan label-label negatif, katakanlah, ketika dia mengalami kegagalan, ketika dia mengalami kesulitan-kesulitan, nah dia akan ingat terus ini, menjadi satu trauma. Dia akan ingat pada akhirnya, iya aku memang nggak mampu orangnya. Oh ya, aku memang orang yang suka gagal. Oh ya, aku adalah orang yang kemudian tidak berguna dan sebagainya. Dan itu ke bawah ketika mereka mengalami hambatan-hambatan itu. Bahkan nih, ketika seseorang yang kurang mempunyai self confidence atau mempunyai konsep diri yang positif, katakanlah, walaupun kemudian dia diberikan apresiasi oleh orang-orang terdekatnya, dia akan mengatakan begini, ah masa sih? Dia akan mengatakan begitu, ah masa sih? Ah cuma biasa aja begini. Kenapa? Dia menganggap bahwa upaya yang dilakukan itu masih belum optimal. Padahal dia udah berusaha. Hasilnya bagus. Enggak, aku biasa-biasa saja. Hasilnya begitu. Kenapa? Pikiran bawah sadar mengatakan di masa lalu dia diberikan label, upayamu belum berarti. Kenapa? Hasilnya tidak maksimal. Walaupun sekarang hasilnya bagus. Dia mengatakan, enggak, biasa saja. Kenapa? Ketika dia sudah punya upaya yang lebih bagus, orang tua ketika tidak berubah dalam arti begini, berubah dari cara berpikir ya. Wah, kamu hebat loh, luar biasa, ternyata kamu mampu melewati. Jadi orang terdekat ini sangat penting untuk membuat yang atau membentuk konsep diri atau self confident daripada anak-anaknya sebetulnya, daripada remaja ini. Ketika teman-temannya memberikan apresiasi positif, orang tua tidak atau orang berarti tidak memberikan apresiasi positif, atas prestasi yang diraih oleh remaja ini, dia tetap akan mengatakan bahwa upaya saya masih kurang. Kenapa? Orang tua saya tidak mengapresiasi. Orang tua saya menganggap hal itu biasa saja. Atau orang terdekat saya menganggap hal itu biasa. Jadi, prestasi saya yang mana? Nah, dia nggak tahu. Prestasi saya yang mana? Itu bukan prestasi bagi saya, itu hal biasa saya lakukan. Nah, akhirnya apa? Kondisi ini yang akan menekan dirinya, sehingga muncul sampai kemudian kondisi stres, kalau sudah stres, sampai kemudian tidak menutup kemungkinan depresi. Kenapa?
karena hidup saya sepertinya tidak mendapat pengakuan. Itu. Hmm, Jadi banyak gitu. orang ya yang kemudian Hmm. memang membutuhkan orang lain, padahal seharusnya tidak. Sebetulnya yang bisa mengapresiasi diri kita ya adalah siapa? Ya saya sendiri, sebetulnya begitu. Benar-benar. Jadi Gitu ya, Jelin. sebenarnya itu faktor dari keluarga, teman-teman, orang-orang terdekat di masa lalu itu justru yang menjadi faktor penting ya Pak untuk membangun respon diri dia terhadap value dia gitu ya Pak. Betul, sepakat. Jadi value atau konsep diri tadi memang dibentuk dari orang-orang terdekat terlebih dahulu. Orang-orang sangat berarti ini sangat membantu sebetulnya membentuk konsep diri atau self confident atau value yang ada di dalam setiap manusia. Oh, Seperti itu, Angelina. ya begitu. Jadi sebenarnya itu apa yang terjadi di masa lalu itu sangat berpengaruh terhadap kondisi sekarang itu. Jadi dia Ya, dia apakah bisa begini atau begitu. ya. Jadi menurut Bapak bagaimana sih langkah yang tepat untuk mengatasi suara-suara di dalam diri mereka yang mengatakan saya itu tidak berguna. Itu terus muncul di kepala mereka itu Pak. Gimana? Oke, baik. Penting, manusia itu sebagai makhluk sosial emosional juga ya. Makhluk sosial itu berarti manusia itu harus bergaul, ya harus berinteraksi. Tadi saya sampaikan, ternyata interaksi atau bersosialisasi lah katakanlah, itu penting setiap manusia. Karena ketika dia berinteraksi, mereka akan mendapatkan banyak hal di situ. Termasuk adalah kontrol. Kontrol maksudnya di sini, penilaian ketika dia berinteraksi. Ya, contoh misalnya ketika saya atau kita ketemu dengan orang dan kemudian kita berpakaian, katakanlah pakaian kita bagus, kita diapresiasi, pakaianmu keren loh, kacamatamu keren loh, rambutmu keren loh. Kan kita butuh kontrol daripada orang lain. Bahkan kadang-kala ada orang mengatakan, rambutmu kok begitu, kok bercabang, kok kemudian agak-agak lepek dan sebagainya. Coba kamu gini, berarti katakanlah kita juga butuh sebenarnya kontrol daripada orang lain. Nah, silakannya begini, ada seseorang kalau misalnya itu positif, katakanlah positif, ya, itu menjadi sesuatu hal positif dalam diri kita. Tapi katakanlah ada orang-orang yang tanpa sadar tujuannya positif, tapi caranya negatif, sama dengan kritik misalnya. Kritik misalnya begini, baju kayak gitu aja dibanggain, ngapain sih? Ya, itu kan adalah kritik. Nah, bagaimana caranya? Kita bertanya sebenarnya pada diri kita ketika ada orang mengkritik nih, ada mengkritik sesuatu yang tidak kita harapkan. Kritik kan begitu, sesuatu yang tidak kita harapkan, tapi tujuannya adalah kita mau lihat secara negatif atau positif. Kalau tujuannya, kalau kita melihat dari sisi negatif, berarti itu menghancurkan diri saya, ya. Benar-benar. Tapi kalau sisi positif, kembali lagi, yang melihat adalah saya. Apa sih maksudnya dia berbicara seperti itu? Benar nggak pakaian saya ini memang jelek? Benar nggak pakaian saya ini layak saya saya apresiasi, ya. Kalau kemudian kita lihat, oh iya, pakaian saya ternyata nggak layak, berarti positif. Atau kemudian kita lihat maksudnya dia berbicara seperti itu, kenapa? Apakah dia ingin memotivasi saya, atau memang karakter orang tersebut siapapun yang ketemu sama dia selalu diomongin negatif. Berarti memang orangnya nggak benar. Apa yang muncul? Berarti kesadaran diri kita dong. Benar. Kesadaran diri kita untuk kembali lagi menerima informasi dari luar, kita serap dulu, kita analisa dulu, sesuai apa tidak. Ketika hal itu tidak sesuai, artinya apa? Masa bodoh, kayak lagu saat ini, masa bodoh gitu, bodoh amat gitu, lu nilai apa, ngomongin apa, ini hidup gua, lu jangan ikut turut campur. Itu penting. Berikutnya kalau mengatakan, oh iya ya ternyata pakaianku kurang layak. Kenapa? Saya butuh kontrol lagi pada orang. Siapa orang? Orang terdekat selain orang tua. Misalnya kita punya sahabat. Menurut kamu cocok nggak pakaian saya? Kita bertanya, sesuai nggak? Kalau misalnya tolong berikan saya masukan. Jangan dikatakan, tolong nilai saya. Tapi tolong berikan masukan yang positif bagi saya. Ini sesuai nggak pakaian saya? Cocok nggak bagi saya? Kalau dikatakan, oh pakaianmu cocok, hanya kemudian coba kamu kombinasikan ini. Artinya bahwa, oh ya, saya siap untuk menerima masukan itu untuk perubahan-perubahan positif pada diri saya. Jadi penting rupanya ketika berinteraksi dengan orang lain, terutama adalah orang-orang berarti. Orang berarti termasuk adalah sahabat ya, teman dekat. Kita minta tolong nilai positif saya. Jadi hidup kita itu juga di samping kita mampu mengontrol diri kita,
Ternyata hidup kita pun juga kadangkala dikontrol orang lain. Tujuannya, kenapa kok orang lain butuh kontrol? Kita biar bisa berinteraksi sesuai dengan harapan di lingkungan sosial lebih gede. Misalnya, oh lingkungan sosial ternyata tidak mengharapkan cara saya berpakaian seperti ini. Lingkungan sosial berharap cara saya berpakaian seperti ini, karena cara berpakaian seperti ini layak. Dan ketika layak, berarti diri saya adalah positif. Seperti itu Oh, sebetulnya. baik Pak, berarti sebenarnya itu apapun kita itu sebenarnya juga butuh masukan dari orang lain karena hidup kita ini juga pasti kan memberikan dampak ya Pak bagi orang lain juga. Jadi sebenarnya kita itu butuh juga masukan yang positif. Tapi kita juga harus bisa menganalisa itu, jangan semuanya langsung kita langsung merasa tidak layak begitu. Bagaimana sih Pak untuk membangkitkan memotivasi diri sendiri itu untuk menjadi lebih produktif dan berguna bagi sekitar Pak? Agar tidak dianggap, maksudnya dia tidak merasa dirinya itu tidak berguna. Oke, baik. Kembali lagi, ketika kita ingin melakukan satu perubahan, berarti harus ada effort, harus ada upaya, ada value-value yang harus kita ubah. Kan begitu? Nah, sebelum kita bicara value, sebelum kita bicara ada sesuatu perubahan, kalau saya berbicara tentang sebuah teori, ada teorinya Seven Habits di situ ya. Teori Seven Habits yang paling dasar itu adalah, dia mengatakan begini, temukan tujuan utamamu. Ya, selama kita tidak bisa menemukan tujuan utama, terus kita ngapain? Misalnya kita mau menuju satu tempat, kita nggak tahu, kamu mau kemana? Nggak tahu. Kira-kira apa yang terjadi? Muter-muter aja, kita bingung. Justru kita gelisah. Bener nggak aku butuh makan? Bener nggak? Misalnya saya butuh jalan-jalan ke Kute atau kemana? Bingung. Akhirnya apa? Akhirnya depresi, diam, stres, karena nggak tahu saya mau jalan kemana. Tentukan aja sekarang. Yang paling penting adalah tentukan dulu tujuan utamamu. Kemana tujuan utama kita? Oh, saya ingin menjadi misalnya, tujuan utama saya saat ini adalah saya ingin memperbaiki misalnya penampilan saya ingin memperbaiki prestasi saya ingin memperbaiki apa dulu? Tentukan terlebih dahulu. Nah, teori motivasi mengatakan begini, bagaimana seseorang akan mencapai goalnya? Tentukan tentukan tujuan utama. Tujuan utama berarti kita harus mengetahui tentang satu, kebutuhan kita. Dua, keinginan kita. Kebutuhan dan keinginan. Ini harus tentukan dulu. Kalau ternyata kebutuhan ini sudah terpenuhi, keinginan sudah terpenuhi, tentu orang tidak mau bergerak, melakukan satu pergerakan untuk memotivasi dirinya mencapai tujuan tersebut. Cari, kalau misalnya hari ini saya ingin prestasi, kenapa saya ingin berprestasi? Kebutuhan saya berprestasi. Agar saya, agar saya, agar saya. Kenapa saya ingin berprestasi? Agar saya, agar saya, agar saya. Ini harus temukan dulu. Dan muaranya, ujung-ujungnya adalah pada diri saya, bukan pada orang lain terlebih dahulu. Banyak orang yang ekspektasinya, punya kebutuhan, punya keinginan, adalah untuk orang lain, ekspektasinya. Tapi ketika ekspektasi tersebut tidak didapatkan, maka motivasi turun, menjadi demotivasi. Pertama adalah tujuan utama adalah untuk saya. Saya punya prestasi yang bagus, saya punya sesuatu yang bagus, adalah pertama untuk saya, terlebih dahulu. Kenapa untuk saya? Karena untuk masa depan saya. Nah, ketika seseorang sudah menentukan tujuan, ketika seseorang sudah menentukan kebutuhan akan hidupnya, berarti kan kebutuhan akhir. Maka yang terjadi, lakukan perubahan perilaku. Lakukan perubahan perilaku. Jangan hanya punya cita-cita dan kemudian diam, tidak melakukan sesuatu. Ya cuma menjadi sebuah bukan impian, sebuah lamunan saja. Padahal impian dimulai dari kebutuhan dan keinginan tadi. Saya pengen jadi apa, seperti itu tadi ya, caranya bagaimana. Nah, kemudian ketika sudah ketemu, berarti langkah apa yang harus saya lakukan, berarti caranya apa, caranya apa, caranya apa, caranya apa, dan sebagainya. Ketika sudah mencapai, ketemu caranya, berarti saya harus menuju. Tapi ketika belum, ekspektasi tadi belum tercapai, kembali lagi, kita boleh introspeksi pada diri kita. Kita boleh bertanya pada diri kita sebetulnya. Apa hal yang kemudian salah? Apakah ada hal yang keliru? Satu, boleh bertanya pada diri kita. Dua, boleh bertanya juga pada orang lain. Ya salah satunya kan penting ya datang ke psikolog untuk bertanya ya. Saya udah lakukan ini, kenapa kok belum tercapai? Apa masalahnya dan sebagainya. Butuh berbicara pada orang lain. Ketika seseorang berbicara pada orang lain, berarti sebetulnya ada keinginan di dalam dirinya untuk melakukan perubahan.
Ada keinginan. Jadi orang datang misalnya datang ke psikolog, misalnya nggak usah datang ke psikolog lah, misalnya gini, saya sakit nih, ya. Ketika saya sakit dan kemudian saya tidak mau datang ke dokter, artinya apa? Berarti saya nggak mau sembuh. Keinginan saya untuk menjadi sembuh berarti rendah, motivasi saya untuk sembuh menjadi rendah. Tapi kemudian saya nggak perlu ke dokter, tapi saya punya cara, misalnya saya minum obat sendiri dan sebagainya, berarti masih ada motivasi. Ada motivasi. Tapi motivasi kesembuhan itu akan menjadi besar ketika dia datang kepada ahlinya, profesional. Tujuannya benar-benar saya menjadi semakin sehat. Itu. Nah, ketika seseorang punya permasalahan atau ekspektasi tadi tidak bisa terpenuhi, ekspektasinya belum terjadi katakanlah, butuh dia datang pada orang lain sebagai kontrol tadi. Tujuannya apa? Ngasih tahu, oh ya upaya apa yang sudah kamu lakukan, seperti apa, terus ada nggak upaya yang lain, terus rencanamu ke depan seperti apa. Nah, ini adalah cara kita memotivasi diri kita. Jangan pernah berharap bahwa motivasi itu keluar dari orang lain. Contohnya begini, saya ikut kelas motivasi, ikut kelas motivasi, itu tidak akan mengubah apapun di dalam diri kita ketika kita tidak ada upaya benar-benar untuk melakukan perubahan itu. Yang pertama. Yang kedua, hal itu percuma kalau kemudian kita tidak mendengar, tidak menyerap apa yang disampaikan sama orang tersebut. Sang motivator ini selalu di reject atau ditolak, denial dan sebagainya, maka tidak akan terjadi apa-apa di dalam dirinya. Dan tetap aja dia seperti itu. Jadi kembali lagi, motivasi harusnya muncul di dalam dirinya sendiri, baru kemudian dia berbicara pada orang, minta pendapatnya. Tapi kembali lagi, pendapat orang lain tidak harus dijalanin. Kenapa? Kadang-kadang kita berbicara dengan orang lain kan cukup hanya untuk sharing aja ya, mengeluarkan unek-unek, tukar pikiran dan sebagainya. Yang menjalani kan bukan si orang diajak ngobrol ini. Yang menjalani siapa? Ya kita, cocok nggak? Sesuai apa enggak? Seperti itu. Jadi kembali lagi, tentukan tujuan utama. Tujuan utama berarti tentukan kebutuhan kita, tentukan keinginan kita terlebih dahulu, dan munculkan di dalam diri kita benar-benar keinginan untuk melakukan perubahan. Nah, ketika ada perubahan, apakah value nilai saat ini sudah sesuai? Cocok tidak? Ketahui juga tentang kelebihan dan kekurangan diri kita seperti apa. Kelebihan yang ada dalam diri kita itu merupakan satu sumber daya untuk menggali diri kita untuk menjadi lebih baik. Oh ya, aku punya ini, pernah punya prestasi, pernah berhasil di sini. Nah, itu sebetulnya sesuatu nilai tambah sebetulnya bagi diri kita untuk melakukan perubahan itu sendiri. Gitu, Angelin. Oke, Pak. Berarti why itu sangat penting ya, Pak, untuk meningkatkan Ya, motivasi dalam diri kita. betul. Ya, sepakat. Tanya, mengapa saya harus berubah? Tapi kembali lagi, hati-hati loh. Berubah itu jangan untuk orang lain loh ya. Oh, tujuan utamanya ya, Pak, berarti Iya, untuk kita saya. itu harus untuk diri sendiri. Untuk diri saya. Kembali lagi, kita tidak akan pernah bisa memuaskan keinginan orang lain, termasuk keinginan orang tua kita. Tidak Benar. akan bisa. Karena orang tua itu, mohon maaf ya, maklum, yang namanya orang tua kan berharap anaknya punya Punya sesuatu bla bla bla. Iya kan? Yang paling ekspektasi penting yang tinggi. ekspektasi tinggi. Yang paling penting saya punya kesadaran untuk diri saya. Bahwa hidup saya punya tujuan, punya masa depan, bla 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 bla. Itu sebetulnya. Ya, jadi karena kita punya tujuan itu untuk diri kita sendiri juga pun apresiasi kita itu juga walaupun nanti orang lain tidak mengapresiasi, tapi kita juga bisa apresiasi diri kita juga ya Pak melalui proses-prosesnya. Iya, penting. Nah, salah satu bentuk proses apresiasi diri, salah satu nih bentuk sederhana saja apresiasi diri. Ketika kita berkaca nih, ya kita berkaca, coba apresiasi diri kita, apapun itu, jangan melihat kekurangan, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki kita, tubuh kita terlebih dahulu, apresiasi, jangan dilihat dan jangan dibandingkan, ya, dengan siapa, boleh membandingkan, tapi kalau itu sebagai motivasi, nggak apa-apa. Tapi kalau pembandingan itu kemudian menjadi kita down, menjadi minder, jangan pernah dilakukan. Apresiasi diri kita terlebih dahulu. Ya, oh Ya, ya ternyata aku cantik, oh ternyata oh rambutku, bajuku dan sebagainya. Ini diapresiasi terlebih dahulu.
Artinya apa? Ketika seseorang sudah mampu mengapresiasi dirinya, maka hal-hal yang lainnya, upaya-upaya yang lainnya pun dia akan bisa mengapresiasi dirinya. Gitu. Dan berarti jangan berfokus sama kelemahan kita dulu ya Pak. Ya, Apresiasi dulu. ya. Selanjutnya, apakah ada closing statement nih dari Bapak mengenai tema yang kita bahas hari ini nih Pak? Oke. Jadi penting ya, ketika kita bagaimana membuat diri kita menjadi percaya diri ya. Percaya diri yang terlalu tinggi juga nggak boleh, nanti jadi sombong. Benar-benar. Penting terima diri kita terlebih dahulu. Baik dari sisi kelebihan maupun kekurangan. Kenapa? Kelebihan dan kekurangan itu adalah sumber daya yang ada dalam diri kita. Kelebihan itu merupakan booster yang ada dalam diri kita untuk mencapai sebuah prestasi. Kelemahan ini bukan hambatan. Kelemahan ini adalah kontrol diri kita. Bagaimana kemudian kelemahan-kelemahan ini saya olah atau kemudian saya hilangkan dengan saya berfokus pada diri kita. Ketika ada seseorang yang menilai diri kita, jangan percaya terlebih dahulu dari penilaian orang tersebut. Kita masih perlu bertanya, benar nggak maksud dan tujuan dia itu baik? Benar nggak maksudnya dia itu adalah memberikan masukan saya agar saya bisa menjadi positif. Itu bertanya dulu pada diri kita. Terus kemudian tidak kalah penting, apresiasi diri kita. Mulai dari ujung rambut. Kita boleh kok berbicara pada diri kita sendiri. Boleh kita memotivasi diri kita sendiri dengan mengatakan bahasanya afirmasi atau self-talk secara positif ya. Aku hebat, aku luar biasa, aku cantik, aku bermanfaat, aku berguna untuk orang lain. Dan tidak kalah penting, punya sikap seperti lagu tadi, masa bodoh. Masa bodoh ketika saya punya tujuan yang positif. Iya, masa bodoh orang lain mengatakan apa. Yang paling penting saya punya tujuan positif untuk diri saya. Ketika kita berpakaian pun, ketika berpakaian, orang mengatakan, cara berpakaianmu nggak menarik dan sebagainya. Masa bodoh kalau kita nyaman. Lo masa bodoh yang pakai kan saya, bukan lo, kan begitu kan. Lo mau lihat, nggak mau, nggak usah dilihat. Masa bodoh gitu kan. Loh, itu membuat kita percaya diri loh. Membuat kita percaya diri dengan cara penampilan kita. Tapi selama itu memang sebuah masukan dan masukan itu positif, silahkan berubah. Bertanya kepada orang-orang yang berarti. Fokus pada diri kita, fokus pada tujuan utama kita, selalu apresiasi yang terjadi dalam diri kita. Karena kita tidak bisa mengharapkan apresiasi dari orang lain. Kadang-kala apresiasi dari orang lain, itu ekspektasinya terlalu tinggi. Ketika kita tidak bisa mencapainya, di situ kita akan menjadi demotivasi. Yang paling penting, upaya yang sudah kita lakukan, cara yang kita lakukan sudah benar ataupun sudah salah, saya sudah berusaha untuk melakukan. Yang diapresiasi bukan hasilnya, yang diapresiasi adalah effort atau usaha yang sudah saya lakukan. Seperti itu. Dan tidak kalah penting, tambah lagi, ya, tidak kalah penting, bergaulah dengan orang-orang yang baik, yang selalu memberikan motivasi pada diri kita. Ya, gitu. Punya lingkaran yang positif ya Pak berarti. Ya, betul. Lingkaran yang positif, bukan lingkaran toksik ya. Harus dihindari kalau toksik itu. Iya, benar. Seperti itu. Ya, jadi Sobat ADWM, melalui tema ini kita juga jadi diingatkan bahwa kita itu sebenarnya berharga, kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi percayalah pada proses apa yang telah kita lalui. Jangan berfokus hanya pada hasil, tapi juga berfokus pada proses yang kita udah lalui. Kita juga punya peran yang penting loh untuk agar kita itu nggak menganggap kok diri kita itu tidak berguna, begitu. Jadi terima kasih ya Pak Hari buat materi hari ini, pembahasan kita hari ini, dan semoga kiranya apa yang kita bahas tadi itu bisa menjadi hal yang positif yang bisa diambil oleh teman-teman yang akan mendengarkan podcast ini, Pak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang, sukses untuk semua. Jaga kesehatan ya. Salam sehat jiwa. Thank you. Salam sehat.